Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat-sahabat Azam dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keberkahan dimanapun berada. Dan jangan lupa tetap semangat ya. Baik, insya Allah di pertemuan ke-9 ini, nggak kerasa ya udah ke-9. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita di mana bagi teman-teman yang pegang modul Azam ya untuk kelas Shorof ini, di sana tersaji kosakata atau isim sekitar 40% dalam Al-Qur'an. Maksudnya kosakata, teman-teman nanti ada kosakata itu fiil ada. Nah, yang sekarang tersaji kosakata jenis isim atau ismun, apa isim? Kata benda atau yang dibendakan atau dianggap benda, gitu ya. Jadi kata benda ini sering berulang dalam Al-Qur'an, sehingga kalau kita kumpulkan kata-kata yang sering berulang ini sekitar 40% itu dalam Al-Qur'an ya. Jadi sekitar porsinya 40% dalam Al-Qur'an ya. Karena tadi ada satu kata yang berulang ratusan kali, ada yang bahkan ribuan kali ya. Jadi kalau kata-kata ini dikumpulkan, maka sekitar 40%-an dalam Al-Qur'an. Ini menurut Abdul Aziz Abdul Rahim dalam buku 80% Quranic Words, Classify the Word List for Easy. Ya, dan kami pun ada referensi tambahan yang menjadi referensi yang beliau juga gitu, yaitu Qaimah Mu'jamiyah bi Alfazil Qur'anil Karim, di mana desainnya menyajikan kata-kata dalam Al-Qur'anul Karim berapa kali sih berulang dalam Al-Qur'an tersebut gitu ya. Maka dengan ikhtiar itu setidaknya kita bisa menghafal atau memahami arti kata tersebut karena akan kita temukan dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi ini yang salah satu khas memang program pembelajaran Azam ini. Jadi yang kita pahami pendekatannya memang Al-Qur'anul Karim. Jadi kata yang kita baca, kata yang kita hafal pun termasuk yang bagian ini, ya ini bukan kata-kata yang di luar Al-Qur'an tapi ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Sehingga ketika kita membaca, menghafalkan kata ini, kalau kita baca Al-Qur'an nanti insya Allah akan ketemu ya pada nanti ayat keberapa dan seterusnya. Oke? Baik, mari kita langsung saja simak di antara kata-katanya apa aja. Nah, ini dia. Teman-teman semua, dalam halaman di modul yang dipegang oleh teman-teman semua, ini saya sampaikan ini perwakilan ya. Jadi nanti tersaji beberapa kolom tabel seperti ini. Ini saya berikan contoh saja karena nanti sama kok penggunaannya sama, ya. Jadi nanti tersaji seperti ini. Ini perwakilan saja, nanti ada tabel-tabel. Nanti sahabat-sahabat tinggal membaca, tinggal menghafalkan. Dan ya khusus yang punya modul Azam ada kolom latihan nanti. Di mana kolom latihan itu tabel ini kosong sebelah. Ya teman-teman isi. Pakai pensil boleh. Keliru nanti hapus. Nyicil, nyicil nggak usah semua. Satu tabel dulu atau separuh tabelnya dulu atau 2 baris atau 3 baris dulu. Nyicil latihan ya. Sempatkan waktu, sisihkan waktu, bahkan sengajakan investasikan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, apa sejam untuk menguasai insya Allah ta'ala ketika niat kita ibadah. Mudah-mudahan bagian dari khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bagian dari tadi, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Dan kita pun niatnya tadi mengkaji Al-Qur'an dari sisi bahasanya, ya. Maka mujahadah, kesungguhan ya, tetap harus ada kesungguhan dari kita. Azam ya, niat yang kuat. Oke? Baik, ini contohnya ya, saya sajikan contoh satu tabel, ya. Ini ada kolom yang terpisah. Yang satu punya siapa? Maksudnya punya siapa di sini? Maaf ya, saya awali dari kolom ini nih, kolom yang siapa. Siapa tanda tanya nih? Ya, siapa itu maksudnya apa? Ini adalah domir. Domir itu apa? Ayo, ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang domir? Ya buka-buka lagi ya, buka-buka lagi. Ini nyambung, ini nyambung. Jadi
kemarin kita mempelajari per poin, isim dilihat dari ininya apa, terbagi apa, dan seterusnya. Nah, ini langsung kita ke katanya. Ya, apa? Domir. Iya, domir adalah termasuk kategori isim, dan domir ini termasuk dalam kategori isim ma'rifah, ya. Dan domir ini berarti kata ganti. Maka kenapa judulnya atas siapa? Karena nanti ini pasti pelaku gitu ya. Bisa jadi pelaku atau ya kata ganti mengganti orang per orang, ya. Atau mungkin bisa saja nanti diartikan sebagai benda ada. Contoh apa? Hiya. Itu bisa diartikan sebagai benda juga, ya. Oke? Baik, ayo kita coba satu-satu ya, kita urai. Huwa. Nah, ini pun sama, sebetulnya kita sudah pelajari di bab pembahasan nakiroh dan ma'rifah, ada domir. Nggak apa-apa kita review, ya. Huwa itu dia, laki-laki tentunya, ya. Dia seorang laki-laki. Orang keberapa coba? Ada di pembahasan sebelumnya. Itu orang ketiga atau ghaib, ya, huwa. Hum, mereka, dalam kurung apa LK, laki-laki, ya. Anta, kamu, satu laki-laki. Langsung ya, antum, kalian, laki-laki. Ana, aku atau saya. Nahnu, kami atau kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ana juga sama ya, mau laki-laki perempuan. Dia, perempuan. Satu orang. Hunna, mereka banyak. 3 orang atau lebih perempuan. Anti, kamu seorang perempuan. Hia. Ini hia kok berulang, tidak ada hia, sekarang hia lagi. Nah, hia ini mewakili mereka, namun untuk benda. Karena benda mati itu bisa kita katakan sebagai hia. Ya, dianggap jama, ada benda mati jama, itu bisa diwakili dengan dhamir hia, gitu ya, seperti itu. Huma, laki-laki atau perempuan, mereka berdua. Antuma, kamu berdua, laki-laki atau perempuan. Ya, ingat nggak yang saya sajikan dulu? Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Gitu ya. Yang tempo hari pembelajar nakiroh dan ma'rifah yang ingat, atau boleh buka lagi videonya, buka lagi bukunya, seperti itu. Nah, ini langsung, ini kata-kata dalam Al-Quran berulang. Hanya memang pada poin tabel ini tidak disajikan jumlah-jumlahnya, hanya dalam referensi tadi, tabel-tabel di halaman ini kalau dikumpulkan semua itu sekitar 40%, ya, dalam Al-Quran. Ya kan, itu sering berulang. Kalau contohkan hum, dalam salah satu referensi, hum ini 3.000-an lebih. 3.000-an lebih berulang dalam Al-Quran. Hum ini. Bisa hum, bisa him nanti ya. Dalam sajiannya Al-Quran bisa hum, bisa him. Kalau kita penasaran, silahkan. Saya pernah nyoba ya. Buka sembarang Al-Quran halamannya. Buka sembarang, ketemu saya dengan kata hum itu, ya. Kalau mau sahabat coba boleh ya. Saya tempo hari pernah nyoba buka sembarang halaman berapa aja, buka ada aja humnya itu. Mau hum atau him gitu ya. Itu ada hum, him. Jadi bahkan pernah dalam satu halaman itu lebih dari satu, lebih dari dua gitu ya. Oh, jadi hum ini saya lihat dalam salah satu referensi 3.000-an lebih kata hum, ya. Nah, ini dia yang memang banyak berulang kata-kata ini, ya. Dan lihat sekarang tabel sebelah kirinya ya, sebelah kiri saya atau sebelah kiri para sahabat nih, punya siapa. Jadi kata-kata ini pun sama. Sahabat-sahabat boleh buka video sebelumnya atau halaman sebelumnya tentang nakiroh ma'rifah. Ini bahasanya adalah dhamir muttasil yang bisa diartikan sebagai milik, kepunyaan. Maka di sana ada punya siapa. Misal kitabuhu, kitabnya, miliknya seorang laki-laki. Kitabuhum, kitab milik mereka. Ya, kita buka kitab milikmu seorang laki-laki. Ini contoh-contoh ya, dan seterusnya kitabi. Nanti setelah ini ada contohnya ya. Ini perwakilan juga sama ya. Baik, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Hum artinya kalian, tapi tadi ini mutasil atau tadi bisa diartikan sebagai kepunyaan. Misal kita bukum, kita milik kalian laki-laki. Jadi bukan kita bu antum,
Ya, bukan kitabu antum, tapi kitabukum. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Ini perwakilan saja satu tabel, karena kurang lebih tabel-tabel yang lainnya pun sama, tinggal dibaca oleh teman-teman. Artinya apa? Nanti coba latihannya, dihafalkan, nanti ditulis. Ya. Ini pun contoh perwakilan dalam Al-Qur'an ya, contoh dalam Al-Qur'an perwakilannya, tidak semua. Ya. Oke, bismillah dibuka. Nah, ini contoh. Ya, ini bisa dilihat dalam surat Al-Ikhlas ya, ada huwa. Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Ada lihat yang berwarna merah huwa. Artinya dia. Nah, di sini diartikan dianya kembali siapa? Dialah Allah. Qul katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ada kata hum dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum ya orang-orang yang mereka ya yang mereka berbuat ria. Jadi kembali hum mereka gitu ya. Pun demikian yang lain anta di sana bisa dilihat ya al-ghasyiyah ada anta yang berwarna merah. Fadzakir innama anta mudzakir anta. Kamu, engkau. Tentu engkau sih kembali kepada siapa? Nanti kita bisa perdalam ya. Dalam Al-Qur'an engkau di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam surat Al-Kafirun wala antum, ada kata antum, kamu. Nah, tadi kita buka nanti kitab tafsir, boleh kitab terjemah, kembali kepada siapa sih kamu atau kalian di sini gitu kan. Nah, di sini kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Kembali kepada orang-orang kafir gitu ya. Tapi di sini kita paham redaksinya. Katanya oh ini loh gitu. Tapi nanti ini maksudnya kepada siapa? Nah, nanti kita belajar lagi tadabur Al-Qur'an, buka tafsirnya, buka terjemahnya. Oh, nih, kamu itu maksudnya kepada siapa sih kamunya? Nah, gitu ya. Tapi nanti kalau kita semakin sering membaca tadabur Al-Qur'an, insya Allah akan bisa memahaminya insya Allah. Ada kata ana ya, masih dalam Al-Kafir wala ana. Nah, itu saya. Itu saya. Terus nahnu dalam surat Al-Insan tuh, inna nahnu kata merah ya, kami lah. Inna nahnu nazzalna apa? Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Apa? Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad, maksud kepadamu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun sama apa namanya? Masuk pada domir atau kata ganti. Tadi ya. Ini contoh dalam Al-Qur'an. Ya. Oke, kita lihat contoh lanjutannya. Nah ini hiya, salamun hiya. Nah hiya kembali kemana? Hiya kembali dia perempuan. Tapi di sini bukan perempuan hakiki, seorang perempuan, tapi tadi benda yang dianggap perempuan. Ini kembali kepada malam itu, ya kepada malam itu. Kemudian di sini ada hunna yang warna merah ya. Maaf, fihinna wa ja'alal qamar fihinna ya fihinna nura wa ja'alna syamsa siroja gitu ya. Itu artinya di sana. Jadi dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita yang cemerlang ya. Dan seterusnya ya, fa inna jannata hiyal ma'wahiyya, kembali ke jannah dan seterusnya huma antuma. Ini sahabat semua rahimakumullah, contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Ini pun sama perwakilan, tentu kalau dibuka banyak ya, banyak sekali ini hanya perwakilan. Oh, seperti itu loh sajian dalam Al-Qur'an. Ya. Contoh lain ini pun sama perwakilan. Nah, ini yang tadi kepunyaan ya, ha ya atau hu. Nanti bisa dari hu bisa man utiya kitabahu biyamini. Artinya adapun orang yang diberikan kitabnya, kitabuhu. Nah, itu kepemilikan dari sebelah kanannya. Dan seterusnya ini hum kita apa? Kita bahum ya. Tadi utia kita bahu ini kita bahum kitabnya. Maksudnya kitab mereka, kembali kepada mereka. Al-hukmi rabbika, rabbika ya Tuhanmu, Rabbmu ya. Ada rabbakum. Maaf, mir rabbikum wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Rob kalian, Robmu tapi maksud Rob kalian, gitu ya. Ada di sini Robbi, ya, artinya Tuhanku, Robku. Innallaha Robbi wa Robbukum.
Rabbana nahnu. Ya, jadi bukan Rabbanahnu, tapi Rabbana. Ya, Rabbana, Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Rabb kami. Begitu. Ini contoh, ya, contoh perwakilan, perwakilan dari contoh dalam Al-Qur'annya, ya. Termasuk ini pun sama, indaha, huna, laki, alaiha, ya. Apalagi Rabbuhuma, ya, dan Rabbukuma. Ini sama semua rahimakumullah, ini perwakilan saja, contoh yang ada dalam Al-Qur'anul Karim seperti itu, ya. Dan tabel pun itu contoh satu, karena yang lain silakan hampir sama. Tinggal dibaca terjemahnya apa dan tadi hafalkan dan tulis di latihan, lembar latihannya. Pakai pensil, saran saya pensil, kalau salah hapus. Jangan banyak-banyak dulu, satu tabel atau setengah tabel separuhnya atau 2 kolom, 2 baris, 3 baris, 5 baris. Yang penting kita berusaha, ya. Tentu kita harus siapkan juga waktu, ya, tenaga. Oh, capek. Ya inilah belajar, ya harus ada kesiapan juga, modal energi, modal tenaga harus, ya. Ada kesungguhan, ada azam, azam yang kuat. Oke, itu sahabat semua untuk kosakata sekitar 40% dalam Al-Qur'an, ya, karena sering berulangnya, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam pembelajaran lanjutannya insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.